Akhirnya kita berjumpa lagi di Spill seputar info Piala Dunia. Cukup. Ini episode ketiga. Yes. Dan udah makin banyak aja pertandingan yang berjalan, Vira. Dan kita mau membahas banyak hal lagi melalui artikel-artikel dari itsme.co.id. Dan Kadila, kita juga bakalan bagi-bagiin jersey gratis. Tapi jersey originalnya loh. Iya, dari para pemain dari para negara yang main di Piala Dunia. Betul. Nih, contohnya kayak gini Argentina, ini Brazil gitu. Caranya kayak gimana? Simak terus, nanti kita di akhir bakalan spill gimana caranya. Betul banget. Kadila, langsung aja kita ke berita yang pertama. Oke. Ini dia 10 jersey paling berpengaruh di Piala Dunia 2026. Ada dari negara Asia loh. Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik dunia, tetapi juga panggung kreativitas desain jersey dari berbagai negara peserta. Dengan lebih dari 100 desain jersey yang digunakan 48 tim peserta, Creative Soccer Culture merilis daftar 10 jersey paling berpengaruh di Piala Dunia 2026 berdasarkan desain, nilai budaya, sejarah, dan representasi identitas nasional. Posisi ke-10 ditempati jersey tandang Senegal yang mendapat pujian berkat desain grafis tegas khas Puma. Disusul Prancis di posisi ke-9 dengan jersey tandang berwarna mint yang tampil segar dan elegan. Norwegia berada di peringkat ke-8 melalui jersey kandang yang mengangkat identitas nasional warisan budaya Viking. Sementara Swedia menempati posisi ke-7 dengan desain retro terinspirasi tahun 1970-an. Brazil berada di posisi ke-6 lewat jersey tandang mereka yang diproduksi oleh Jordan, yang menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya logo Jumpman tampil di panggung sepak bola internasional. Korea Selatan nih menempati posisi ke-5 berkat desain tandang mereka yang berani dan unik. Sedangkan Jerman berada di peringkat ke-4 melalui jersey kandang bernuansa nostalgia yang sekaligus menjadi jersey terakhir hasil kolaborasi dengan Adidas. Kejutan hadir dari Curaçao. Di posisi ketiga, negara debutan Piala Dunia ini mencuri perhatian lewat desain sederhana tetapi syarat makna sejarah. Uruguay berada di posisi kedua dengan jersey tandang yang dijuluki Black Panther Kid karena tampilannya yang ikonik dan berbeda dari desain sepak bola pada umumnya. Sementara posisi pertama milik Argentina yang dipakai sama Syafira. Jersey tandang sang juara bertahan dinilai paling revolusioner karena berhasil memadukan inovasi desain dengan identitas nasional yang kuat. Daftar ini menunjukkan bahwa di era modern, jersey sepak bola bukan sekadar seragam pertandingan, melainkan simbol budaya, sejarah, dan identitas baru bangsa yang ditampilkan kepada dunia melalui panggung Piala Dunia. Kita pas banget nih Kadila. Pakai sini masih nomor 1 jersey Argentina. Kedua Brazil. Tadi jersey tandang ternyata ya. Betul. Dan Kadila, jersey Argentina ini ternyata inspirasi dari desain retronya mereka dari tahun 76, 86 sama tahun 2014. Jadi perpaduan. Tuh. Jadinya kayak gini di jersey tandangnya Argentina. Dengan Adidas mereka berkolaborasinya. Tapi kalau dilihat dari kain bahannya enak ya. Iya. Kayak ornamen birunya tuh, nggak norak ya kan? Iya betul banget. Wih, cakep banget nih. Ini Brazil ya? Ya, kalau ini Brazil dia seperti biasa kuning tadi biru. sama Jordan ya? Iya, sama Jordan. Kalau yang tandang, kalau yang ini sama Nike, yang home. Oh, yang kalau yang itu sama yang away. Gitu. Masih tetap kuning hijau kalau apa namanya Brasil. Karena bendera mereka kan kuning hijau kan. Iya, betul. Oke, Vira, ini ada berita selanjutnya nih, Vir. Apa sih? Nah, ini sebetulnya lebih ke duka ya? sedih, duka, tapi mengharukan juga nih, as people. Ini kan kita happy nih bahas masalah jersey. Yang pertama, yang kedua ini yaitu surat mengharukan istri Diogo Jota untuk Andy Robertson jelang Piala Dunia 2026. Nah, it's people, jelang Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga kisah persahabatan yang menyentuh hati kita semua, khususnya para penonton ya. Di mana Kapten Timnas Skotlandia, Andy Robertson, menerima surat emosional dari Ruth Cardoso.
istri dari mendiang Diogo Jota. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih sekaligus ucapan pesan bahwa mimpi Jota tampil di Piala Dunia akan tetap hidup melalui sahabatnya. Dalam suratnya, Cardoso menuliskan bahwa ketika Robertson melangkah ke lapangan Piala Dunia 2026, ia tidak akan berjalan sendirian karena akan membawa mimpi dan juga kenangan Jota bersamanya. Robertson mengaku sangat tersentuh menerima surat tersebut, di mana juga ia mengatakan kenangan tentang sahabatnya itu selalu hadir dalam kesehariannya, baik dalam momen bahagia maupun saat penuh kesedihan. Mantan pemain Liverpool itu juga mengungkapkan bahwa saat tampil di Piala Dunia nanti, ia merasa tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Jota. Bagi Robertson, keberhasilan membawa Skotlandia kembali ke putaran final Piala Dunia merupakan pencapaian besar. Namun kini turnamen tersebut memiliki makna yang lebih dalam karena setiap langkah yang diambilnya akan membawa kenangan tentang seorang sahabatnya yang pernah bermimpi berada di sana bersamanya. Wah, ini sedih banget sih. Ini kayak Justin Hubner sama siapa guys sahabatnya Justin Hubner yang meninggal juga. Rambutnya keriting ya. Itu mereka bermimpi untuk bermain bersama di timnas Indonesia, tapi beliau meninggal karena kecelakaan. Akhirnya hanya Justin Hubner yang bisa mewujudkan cita-cita itu. Dan kemarin juga ngegolin ya di FIFA Matchday gitu. Gol pertama untuk timnas. Tapi kan jelas lain tadi mungkin yang sahabatnya Justin Hubner juga kecelakaan. Ternyata memang Diogo Jota juga kecelakaan di Spanyol. Dan yang bikin lebih mengharukan lagi adalah kecelakaan itu terjadi beberapa hari setelah pernikahan dia. Ya itu sedih banget sih. Sedih banget. Double kill ya sedihnya ya. Tapi yang mungkin kenapa aku bilang tadi terharu juga karena nanti Portugal ketika mungkin main di Pildun itu mereka mau pakai gelang. Iya. Jadi gelangnya itu ada nama dia, Diogo Jota, dan juga nama-nama teman-temannya di pinggirnya. Mungkin kayak tadi nama temennya Robertson gitu kan. Sedih ya. Iya. Kayak ngebayangin gak sih jadi istrinya gitu kan, ngedukung, support dari belakang mentalnya buat lolos ke Piala Dunia. Terus setelah menikah kecelakaan, meninggal, dan sekarang momennya Pildun 2026. Aduh, sedih banget. Tapi mungkin di sana beliau melihat juga dengan bangga mungkin ya, namanya terpampang nyata ikut main bersama dengan para sahabatnya. Meski raganya tidak ada, jiwanya tetap ada bersama kita semua. Betul. Aduh, jadi sedih ya, jadi down gini suasananya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan mungkin bisa dibilang salah satu pemanisnya juga, terus juga yang membuat Pildunnya semakin menarik untuk kita tonton. Betul banget. Dari kisahnya juga, dari inspiratifnya juga, terus juga dari para supporter yang mendukung untuk Portugal atau mungkin Argentina yang dua-duanya masih jadi maskot Pildun nih. Yes, betul gitu. banget. Atau juga mungkin nanti Brazil. Siapa tahu Brazil yang jadi juara. Iya. Tidak tahu. Mari kita terus saksikan Piala Dunia 2026. Oke, aku ada yang lupa Kadila. Tadi kan aku sempat infoin untuk yang pengen dapat jersey gratis caranya kayak gimana. Betul banget. Coba gimana spill Kadila? Caranya gampang banget. Kalian tinggal baca itsme.co.id ke rubriknya sport. Terus scroll aja, dibaca. Nanti kalau udah dapat notifikasi, yeay selamat Anda mendapatkan 10 poin dari satu artikel. Nanti lihat terus leaderboardnya. Ntar kalau udah dilihat leaderboardnya kira-kira kalian ada di podium 1, kalian berkesempatan untuk mendapatkan jersey original peserta Piala Dunia. Betul. Dan kalau misalnya ada yang sama, nanti kita undi lagi. Betul. Gitu. Jadi doain aja kalau misalnya kira-kira di tanggal 28 Juni pas penutupan nanti ada yang sama nih poinnya. Nanti kalian harus baca lagi aja. Stay tune terus pokoknya ya. Yes, betul. Supaya apa? Supaya kalian bisa dapetin jersey original peserta Piala Dunia. Siapa tahu kamu dapat jersey Argentina juga nih yang menempati peringkat pertama dari segi desain dan juga dari segi historisnya. Oke, Simple, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap dan di Spildun seputar info Piala Dunia.